Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ersat Bari Ramadinata dan kali ini aku akan menjadi tutor kalian dalam membahas materi mengenai teks proposal. Nah, mungkin bagi beberapa teman-teman semua nih udah nggak asing lagi ya dengan bahasa proposal ini, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mengikuti organisasi atau sedang ingin melakukan kegiatan. Nah, tentu proposal ini sangat penting dan harus diajukan terlebih dahulu. Nah, proposal ini berisi tentang susunan rencana anggaran dan juga rincian kegiatan kita yang akan kita laksanakan. Entah itu kegiatan yang bersifat umum maupun yang bersifat penelitian secara ilmiah. Jadi dapat dikatakan bahwa proposal adalah suatu rencana kegiatan atau rancangan kegiatan yang disusun secara sistematis, rinci dan juga jelas untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Dalam dunia ilmiah, proposal disusun sebagai desain rancangan penelitian atau usulan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti tentang suatu bahan penelitian. Selain dari pengertian tadi, beberapa ahli juga menyatakan pendapat dan pandangannya mengenai apa sih itu teks proposal. Nah, salah satunya ada dari Hasnun Anwar yang menyatakan bahwa teks proposal ini adalah suatu rancangan kegiatan yang ditujukan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Nah, ada juga nih dari J yang menyatakan bahwa proposal ini adalah suatu alat bantu manajemen standar yang akan membantu manajemen suatu organisasi agar bisa berfungsi secara tepat dan juga efisien. Dan ada juga yang terakhir yaitu menurut Kraft yang menyatakan bahwa proposal ini adalah suatu rekomendasi atau permintaan yang ditujukan kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Nah, mungkin teman-teman udah sedikit paham lah ya tentang apa sih itu proposal dari definisi yang tadi. Sebenarnya apa sih tujuan dibuat dari proposal ini? Jadi proposal itu dibuat dengan beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan dibuatnya adalah untuk mendapatkan persetujuan dari suatu pihak untuk bisa melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, apabila tentang mengajukan pengajuan dana, maka proposal digunakan sebagai bantuan dana dari pihak sponsor. Yang ketiga, tujuan dari proposal adalah untuk mendapatkan kerjasama dan dukungan penuh dari pihak yang terkait mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendapatkan penawaran kerjasama untuk suatu bisnis. Kemudian, apa sih manfaat dari dibuatnya sebuah proposal? Nah, jadi teman-teman ada beberapa manfaat nih yang bisa kita dapatkan dari membuat sebuah proposal. Yang pertama yaitu bisa menjadi rencana yang akan mengarahkan panitia dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Yang kedua yaitu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak terkait mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah untuk memberi keyakinan kepada pihak donatur maupun sponsor agar bisa memberikan bantuan berupa material maupun finansial untuk mewujudkan sebuah kegiatan yang lebih baik. Secara umum, proposal ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada proposal bisnis, proposal proyek, proposal penelitian, dan juga proposal kegiatan. Yang pertama yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang ada pada dunia bisnis, baik itu perorangan maupun kelompok. Misalnya aja ini adalah proposal untuk membangun sebuah usaha dan proposal untuk kerjasama antar perusahaan. Yang kedua yaitu proposal proyek. Proposal proyek ini adalah proposal yang ada pada dunia bisnis juga, yang biasanya itu isinya tentang rangkaian rencana kegiatan sebuah pembangunan. Yang ketiga adalah proposal penelitian. Proposal penelitian adalah proposal yang biasanya ada pada bidang akademisi, misalnya untuk pembuatan sebuah skripsi, tesis, disertasi, dan juga lain-lain. Ya, intinya proposal penelitian ini ditujukan untuk penelitian ilmiah. Dan yang terakhir adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang digunakan untuk mengajukan sebuah kegiatan. Misalnya ini proposal untuk mengajukan kegiatan seminar, pentas seni, pameran, dan juga lain-lain. Nah, lalu apa aja sih struktur dan juga komponen-komponen yang harus ada pada sebuah proposal? Umumnya dalam proposal kegiatan dan juga proposal penelitian ada beberapa aspek yang membedakan di antara kedua proposal tersebut. Namun secara umum ada beberapa komponen-komponen yang wajib ada dalam sebuah proposal. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan kegiatan, kerangka teoritis, ruang lingkup, metode, waktu dan tempat, dan juga rencana anggaran. Namun, jika mengacu pada tiap-tiap jenis proposal, tentu setiap proposal memiliki struktur dan juga komponennya masing-masing, tergantung dengan jenis kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang struktur dan juga komponen pada proposal kegiatan dan juga pada proposal penelitian. Yang pertama yaitu proposal kegiatan. Adapun struktur dan juga komponen yang wajib ada pada proposal ini yaitu yang pertama, judul atau nama kegiatan. Pada bagian ini berisi identitas dan juga gambaran umum tentang proposal yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu latar belakang. Pada latar belakang berisi tentang alasan mengapa memilih kegiatan tersebut. Nah, idealnya pada latar belakang berisi tentang harapan dan juga realita dan diperlukannya tindakan untuk mencapai tujuan dari tersebut.
Yang ketiga yaitu tujuan kegiatan. Nah, pada bagian ini nih berisi tentang tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Biasanya tujuan ini juga berfungsi sebagai pengarah atau memfokuskan aktivitas yang nantinya akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat yaitu sasaran peserta. Pada bagian ini berisi informasi tentang siapa peserta yang akan menghadiri kegiatan tersebut. Dengan kata lain, berisi informasi tentang siapa sasaran masyarakat atau kelompok yang akan menjadi target dari kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu waktu dan tempat. Pada bagian ini haruslah disampaikan secara detail dan rinci tentang lokasi tempat pelaksanaan dan juga waktu pelaksanaan. Waktu berisi tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta rentang jam dari awal hingga akhir acara. Dan yang keenam yaitu susunan acara. Susunan acara disebut juga sebagai rundown, yang dimana pada bagian ini berisi acara apa saja yang akan ada pada kegiatan tersebut. Susunan acara juga disertai dengan rangkaian jam-jamnya dari awal hingga akhir acara. Yang ketujuh yaitu susunan kepanitiaan. Nah, pada bagian ini berisi panitia-panitia siapa saja yang akan bertanggung jawab pada kegiatan tersebut, yang biasanya berisi dari ketua pelaksana hingga ke anggota. Dan ini juga disertai dengan nama dan jabatannya. Yang kedelapan yaitu anggaran dana. Nah, pada rencana anggaran dana ini sangatlah penting karena berisi kalkulasi dana apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kenapa ini sangat penting? Karena akan menjadi fokus utama bagi pihak donatur atau sponsor untuk bisa membantu dalam bentuk material maupun finansial. Bagian yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini berisi tentang ringkasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada bagian ini juga diperlukan nih kata-kata persuasif agar proposal kegiatan kalian bisa mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak. Nah, itu dia tadi adalah struktur dan juga komponen-komponen dalam proposal kegiatan. Untuk selanjutnya kita akan membahas struktur dan juga komponen yang ada pada proposal penelitian. Dalam proposal penelitian ada beberapa aspek dan juga struktur yang penting yang harus ada dalam proposal tersebut, yang akan kita bahas secara singkat. Yang pertama ada judul penelitian. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada rumusan masalah. Keempat ada tujuan penelitian. Yang kelima ada manfaat penelitian. Keenam ada ruang lingkup penelitian. Ketujuh ada penjelasan-penjelasan istilah. Kedelapan ada kajian teoritis. Kesembilan ada metodologi penelitian. Dan yang kesepuluh ada daftar pustaka. Pada umumnya, proposal yang berhasil meyakinkan para pihak-pihak terkait dan juga mendapatkan bantuan dana dari sponsor itu memiliki kemampuan untuk memenuhi beberapa syarat yang dimana kita sebut sebagai SMART. Apa sih itu SMART? SMART adalah singkatan dari specific, measurable atau bisa diukur, achievable atau bisa dicapai, reasonable memiliki alasan yang jelas, dan juga time limit memiliki batasan waktu yang jelas. Nah, setelah mempelajari teori-teori mengenai teks proposal tadi, berikut adalah contoh dari proposal kegiatan dan juga proposal penelitian. Nah, pada proposal kegiatan di samping, teman-teman bisa lihat ya, strukturnya itu udah jelas dan juga lengkap banget. Ini adalah contoh dari proposal kegiatan yang bisa dan berhasil menyampaikan tujuannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berikutnya adalah contoh dari proposal penelitian. Teman-teman bisa lihat bahwa pada proposal penelitian ada beberapa struktur dan juga komponen yang membedakannya dengan proposal kegiatan. Maka dari itu, proposal penelitian biasa juga disebut sebagai proposal ilmiah atau akademik. Jadi itu dia teman-teman materi kita pada hari ini mengenai teks proposal. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan juga mendapatkan ilmu yang baru mengenai apa sih itu proposal. Saya Ersat Bari Ramadinata, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.